Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Dalam keadaan kita sekarang ini, kita memuji dan memuliakan Tuhan lewat perayaan Ekaristi ini. Berdoa memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah dalam semua perjalanan hidup kita. Sabda yang kita dengarkan hari ini kiranya memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kita untuk melangkah, untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ungkapan kasih, cinta, sayang itu sudah lazim dan akrab di telinga kita. Sering kita ucapkan dan juga sering kita dengarkan. Kalau orang Batak mengatakan, holong rohaku tuho. Kalau orang Karo bilang, keleng ate kuman bandu, begitu ya suster ya? Ah ya, suster mengangguk-angguk. Lalu orang Inggris bilang, I love you. Orang Latin bilang, io te amo. Dan sekarang lagi yang paling terkenal itu, apa itu artinya? Sekarang ini orang tua, anak-anak, anak kecil, mana uangnya? Sarang yo. Itu sering dikatakan dan menjadi tanda bagaimana ungkapan cinta, sayang, dan kasih itu sudah sering kita alami, kita sering lihat dan kita dengar. Namun kasih, sayang, dan cinta itu bukan sekedar perasaan. Kasih, sayang, dan cinta itu adalah tindakan nyata, konkret dalam hidup kita. Kasih itu kita alami, cinta itu kita alami, sehingga ketika kita mengalami dan merasakan cinta, maka kita juga mengalami perubahan. Hanya orang yang dikasihi mampu mengasihi. Hanya orang yang dicintai yang mampu mencintai. Maka pengalaman itu pertama-tama dalam diri kita sebelum kita bagikan kepada orang lain. Namun kita percaya bahwa pengalaman kasih kita sebagai manusia adalah perwujudan kasih Allah yang tak kelihatan kepada kita. Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi kita rasakan damai, sukacita, syukur dalam diri kita. Itu adalah buah-buah kasih yang memampukan kita untuk terus bergerak, untuk terus berusaha menjadi orang-orang baik. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama dalam hukum Taurat? Pertanyaan ahli Taurat ini sesungguhnya bisa menjadi ujian bagi Yesus. Karena bagi orang Yahudi, hukum Taurat berisi 248 perintah, 365 larangan, dan semuanya terkumpul 613 hukum. Dari 613 hukum ini, orang ahli Taurat ini mau bertanya kepada Yesus, bagimu, menurutmu, manakah hukum yang paling utama? Manakah hukum yang terutama? Jawaban Yesus sangat jelas, bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasih kepada Allah yang nyata dalam kasih kepada sesama. Dan ini juga yang kemudian kita lakukan sebagai para pengikut Kristus. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita beribadat, setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, sesungguhnya kita diingatkan untuk melihat bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bahwa kasih yang dicurahkan dan ditanamkan dalam diri kita, itulah yang memampukan kita untuk bertahan sampai saat ini. Dalam keluarga sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, dalam pekerjaan, dalam pelayanan sebagai imam dan umat,
Kasih yang memampukan kita untuk sampai sekarang berani mengaku bahwa saya adalah pengikut Kristus. Dan tidak hanya sekedar pengikut Kristus KTP, bukan hanya sekedar pengikut Kristus setelah diucapkan, tetapi nyata dalam perbuatan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh-penuhnya, termasuk ayat-ayat suci yang wajib didoakan setiap 2 kali sehari, pagi dan sore, itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang saleh. Dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan sekedar formalitas. Demikian juga kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap pengertian, agar kita semakin membina relasi yang intim dengan Allah, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Allah. Perintah yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri, yang terungkap dalam jawaban Yesus, mau membawa kita para pendengar pada jenis kasih yang pada umumnya. Semua orang mengasihi karena kita berasal dari Allah, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Maka kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun demikian Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus mau menghantar kita juga untuk mengenal kasih Kristiani sebagai pengikutnya, bahwa mengasihi Allah seperti diri sendiri tidaklah cukup. Kita harus mampu mengasihi sesama seperti kasih yang ditampakkan oleh Yesus dalam seluruh hidupnya sebagai seorang manusia yang lahir dari Santa Perawan Maria. Dia sungguh-sungguh manusia. Dia taat kepada Bapaknya, dan sampai sehabis-habisnya dia menyerahkan nyawanya sebagai tanda kasih kepada kita orang-orang yang diselamatkan. Ketaatan Yesus inilah yang kiranya juga menginspirasi kita dalam setiap kesulitan, dalam setiap penderitaan, tantangan hidup yang kita alami setiap hari. Kita harus terus belajar untuk mengasihi. Tidak pernah ada orang lulus, tamat, cukup untuk mengasihi. Setiap saat, setiap hari kita selalu memohon pertolongan Tuhan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni. Karena orang yang mampu mengampuni adalah orang yang merasakan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ketika kita mengenakan nama atau sebutan orang Kristen, Paus Benediktus ke-16 mengatakan, setiap orang yang mengenakan nama Kristen hendaknya membawa nama Kristus dan perbuatannya dalam hidup sehari-hari. Seringkali kita mengaku sebagai orang Katolik, kemana-mana membawa rosario, khususnya pada bulan rosario ini. Sesungguhnya apa yang kita lakukan dengan benda-benda rohani, membawa salib, mengenakan kalung salib, sebagai sebuah tantangan dan tanggung jawab bagaimana kita menjadi teladan kasih dimanapun kita berada. Perayaan Ekaristi yang kita ikuti setiap minggu atau setiap hari bukan hanya sekedar maju ke depan lalu menyambut tubuh Kristus dan mengatakan amin. Bukan. Ketika kita berani maju ke depan menyambut tubuh Kristus, kita berani menjadi manusia ekaristis. Manusia yang meneladan Yesus, berani berkorban, berani mempertaruhkan nyawa, sehingga dunia ini sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Pencarian dan penemuan identitas kita sebagai orang Kristen bukan dengan lari dari kenyataan hidup. Ketika kesusahan, lalu kita mengeluh, kita menyerah. Bukan.
Pencarian identitas kita sebagai orang Kristen justru ketika kita berani menghadapi setiap krisis, setiap kesulitan hidup dengan menjadikan Kristus sebagai pusat. Maka jika Kristus sebagai pusat, kita hanya mengandalkan Dia, bukan pada barang-barang duniawi yang akan binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perintah yang pertama dan terutama mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah panggilan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Norma kasih itu juga harus membawa kita sampai pada konsekuensi yang paling ekstrim, yakni kasih yang tak mengenal batas. Kasih yang bersedia mengalami perasaan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ada pengalaman kecil tadi yang saya rasakan sungguh dalam perayaan ini. Ketika saya berpusat pada diri saya, ketika memimpin perayaan Ekaristi tadi, saya tidak sadar bahwa pintu tabernakel terbuka. Tapi ketika saya mengangkat wajah saya dan melihat sekeliling, saya memperhatikan pintu tabernakel terbuka, lalu kemudian meninggalkan bangku saya, bergerak untuk menutupnya dengan rapi. Ketika kita terpusat pada diri sendiri, kita merasa sendirian di dunia ini. Kita mengalami kesusahan yang begitu berat dan tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi ketika kita berani menedahkan kepala, lalu melihat sekeliling kita, melihat orang lain juga mengalami persoalan dan kesulitan yang sama, akhirnya kita berani. Aku tidak mau kalah. Apa yang bisa kulakukan agar dia bisa juga mengalami kelepasan. Ternyata ketika orang lain terlepas dari persoalannya, pada saat itu juga kita terlepas dari persoalan kita. Berani meninggalkan diri sendiri dan berpusat kepada Tuhan Yesus akan membuka jalan-jalan yang kreatif, sehingga kita tidak merasa sendirian karena Yesus sungguh-sungguh hadir bersama kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah terus mengasihi dengan kasih Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dengan kasih Kristus yang rela berkorban. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk mengakhiri homili ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang sudah kita kenal dan akrab. Silahkan nanti kita ikut bersama menyanyi dalam hati atau juga bernyanyi bersama. Lagunya begini. Kasih pasti lemah lembut. Tahu semua ya? Kita ulang ya. 1, 2, ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.